Perkenalkan, nama saya Putri Damayanti, akun guru komputerisasi akuntansi. Saya akan mengajar di jurusan akuntansi keuangan lembaga dan perbankan syariah. Insya Allah kita akan bertemu secepatnya di kelas, karena mohon maaf di era pandemi seperti ini kita hanya belajar melalui daring seperti kemarin-kemarin. Jangan patah semangat, kalian harus tetap semangat, kalian harus tetap bekerja sama, kita sama-sama belajar, kita sama-sama memulai hari yang baru. Ya, pokoknya jangan takut untuk berusaha, jangan takut untuk memulai hal baru. Meskipun pelajaran saya praktek, tidak akan membuat kalian kesusahan. Insya Allah di sini juga dari sekolah kita akan membantu kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu software aplikasi komputer akuntansi yang bernama Mayop. Mayop ini sudah berdiri pada tahun 1991 di negara Australia. Mayop ini singkatan dari Mind Your Own Business. Langkah-langkah menjalankan Mayop adalah ketika kalian sudah menginstal aplikasi software akuntansi Mayop, dan kalian klik icon tersebut, yang akan muncul adalah Welcome to Mayop Accounting, terdiri dari 5 menu. Menu yang pertama adalah Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Open adalah untuk membuka data akuntansi yang sudah pernah kalian buat sebelumnya. Lalu untuk Create itu untuk membuat data perusahaan baru jika kalian sama sekali belum pernah membuat data perusahaan tersebut atau ingin membuat data perusahaan baru. Yang ketiga ada Explore. Explore adalah data-data akuntansi yang disediakan oleh Mayop. Yang keempat adalah ada What's New. What's New adalah beberapa fitur yang terbaru yang dihasilkan dari versi-versi yang terbarunya. Yang terakhir ada Exit, itu untuk mengakhiri program Mayop. Oke, lalu next, setelah kalian memilih Create untuk membuat perusahaan baru ya, ini saya contohkan, nanti kalian ada pilihan New Company File Assistant. Ini kalian ada introduce, ada company information, ada accounting information, akun list, company file, dan consolidation. Setelah itu kalian pilih next. Nah, ini akan ada contoh mengisi identitas perusahaan. Yang terdiri dari company name, address, phone number, email, fax, dan lain-lain. Saya contohkan di sini PD handphone dan lain-lainnya ya. Kalau sudah mengisi seperti ini, kalian pilih next. Sesudah itu ada accounting information. Nah, terdiri dari tahun, ada bulan, ada periode, dan awal tahunnya. Kalau sudah kalian memilih, kita pilih next lagi. Setelah ini kalian dipastikan yang kalian pilih itu tadi tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, periodenya berapa. Seperti itu. Jika sudah, kita pilih next lagi. Nah, lalu akan muncul akun list. Build your akun list, terdiri dari 3. Yang pertama ada I would like to start with one of the list provider by Mayop Accounting. Yang pertama itu adalah jika kalian ingin memakai data dari akuntansinya, dari Mayop Accountingnya, yang pertama. Kalau yang kedua, I would like to import of list of account, adalah jika kalian ingin mengimpor data dari Microsoft Excel ke dalam Mayopnya. Yang ketiga ada I would like to buy my own list once I begin using Mayop. Itu adalah ketika kalian data-data kalian itu adalah data yang kalian inginkan sendiri di perusahaan. Biasanya pengerjaan yang kami lakukan itu bisa memilih yang pilihan yang ketiga. Seperti itu. Lalu dipilih next lagi. Nah, nanti create your company file ini untuk menyimpan data. Kalian klik change, lalu nanti kalian pilih di folder mana, lalu isikan nama kalian dan perusahaan, lalu save, lalu setelah itu balik lagi seperti ini, nanti kalian pilih next lagi.
Nah, ini nanti ada menyimpan di lokasi D, kemudian mungkin ya di lokasi D namanya. Nah, setelah itu consolation. Selamat, terima kasih kalian sudah uh, menjadi becoming and my customer. Ada dua pilihan, ada setup assistant dan command center. Kalian pilih yang command center. Setelah itu lalu next. Setelah ini, nah ini mulai yang baru. Ya, sebelum ini ada 8 menu command center yang terdiri dari akun, banking, sales, time billing, purchase, inventory, cut file, dan payroll. Ini terdiri dari 8 menu di versi yang terbaru. Untuk di versi yang lama itu terdiri dari 6 menu saja. Tidak ada bedanya dari versi-versi sebelumnya, hanya menambahkan 2 menu saja. Ya. Untuk akun itu berfungsi sebagai membuat nama-nama akun. Membuat nama-nama akun biasanya ada di akun. Membuat nama-nama akun, mengedit, menghapus, dan lain-lainnya. Untuk banking itu fungsinya untuk mencatat transaksi pembelian ataupun pengeluaran yang terjadi dalam perusahaan, baik itu pembayaran, baik itu beban-beban, baik itu tagihan, dan lain-lain. Yang ketiga ada sales. Sales adalah penjualan. Transaksi penjualan yang terjadi dalam perusahaan, baik itu penjualan tunai atau penjualan kredit, retur penjualan, pembayaran piutang, dan lain-lain. Lalu setelah itu ada time billing. Time billing adalah untuk perhitungan persatuan waktu. Contohnya itu adalah biaya konsul manajemen per jam. Lalu selanjutnya ada purchase. Purchase ini adalah transaksi untuk pembelian, baik itu pembelian tunai, pembelian kredit, retur pembelian, dan pembayaran hutang, dan lain-lain. Lalu ada payroll. Payroll itu untuk berbagai macam cara penggajian, baik itu setiap jam, setiap bulan, setiap tahun, setiap minggu, dan lain-lain. Lalu ada inventory. Inventory itu berkaitan dengan persediaan barang dagang, seperti mencatat, mengubah, menghapus, dan lain-lainnya. Lalu cut file. Salah satu tujuan cut file adalah untuk mencatat dan mengetahui informasi customer atau pelanggan, supplier, pemasok, dan lain-lainnya. Setelah itu, langkah yang pertama yang kalian lakukan ketika sudah mengetahui fungsi-fungsi menu tersebut, langkah yang pertama adalah membuat nama akun atau mengedit nama akun atau menghapus nama akun. Nah, setelah kalian ingin membuat nama akun, kalian pilih akun lalu akun list. Akun list. Ini yang akan tampil ketika kalian memilih akun list. Yang pertama ada header akun di sini, lalu ada detail akun. Kalian pilih akun tipenya sesuai dengan yang dicontohkan. Akun numbernya diisi, saya contohkan 1100, akun name-nya cash in bank. Opening balance-nya bisa sekarang diisi, bisa nanti, itu terserah kalian. Ya. Kalau sudah, kalian pilih OK. Ya, ini juga untuk pembuatan akun baru ya. Nah, ini untuk pengeditan akun. Kalian pilih panah yang di ujung kiri, nanti akan terblok warna biru. Nanti kalian klik 2 kali lalu ada edit akun. Nanti kalian bisa mengeditnya. Nah, ini membuat akun baru. Ya. Akun tipe, klik new, akun yang salah tanda panah yang tadi saya sebutkan, menghapus akun sama seperti mengedit. Jika mengedit hanya klik edit, jika menghapus kalian klik delete. Yang sebelumnya sudah diblok dulu ya. Nah, setelah memasukkan nama-nama akun, kalian sekarang membuat saldo awal, mengisi saldo awal. Kalian pilih setup di sini, lalu balance, lalu akun opening balance.
Di sini ada tulisan ya, untuk kontra akun diberi tanda minus. Tanda minus sendiri ini seperti ini nih, allowance for doubtful. Nah, ini bisa kita tambahkan tanda kurung atau bisa kita tambahkan minus di depan angkanya, ya. Lalu jika memasukkan nominal dari misalnya cash in bank 116 juta. Ini tidak harus dituliskan rupiahnya, tidak harus dituliskan titik komanya, tidak harus. Kalian langsung saja menuliskan angkanya saja. Nanti itu akan otomatis ada rupiah dan ada titik komanya. Seperti itu. Nah, jika kalian sudah mengisi nama-nama akun, mengisi saldo-saldo akun, langkah selanjutnya adalah melihat apakah kalian teliti atau tidak, apakah kalian ada yang salah ketik atau tidak, apakah kalian sudah memasukkan semuanya atau tidak. Kita bisa melihat itu di sini. Amount left to be allocated. Ketika kalian mengerjakannya dengan benar, dengan tepat, dengan teliti, itu tidak akan ada angka yang muncul. Amount left to be allocatednya 0,00. Sedangkan jika ada muncul angka, itu artinya kalian masih ada yang salah atau masih kurang teliti atau masih ada yang belum dimasukkan saldonya. Hati-hati di mengerjakan saldo awal ini ya. Oke, jika sudah 0,00 kalian pilih oke. Di sini. Lalu selanjutnya membuat kartu piutang. Membuat kartu piutang, caranya itu ada setup, balance, customer balance. Untuk piutang, ingat piutang itu adalah customer itu adalah pelanggan kalian. Pelanggan kalian itu punyanya piutang. Nah, nanti akan muncul seperti ini card information-nya. Kalian pilih card tipenya, customer atau supplier, biasanya sudah otomatis ya. Lalu name address-nya siapa, card ID-nya. Di sini ada awalan C yang berarti customer ya. Kodenya berapa, location-nya di mana, address-nya, city, state, postcode kalau ada, postkodenya country Indonesia, phone number-nya salah satu saja, nomor 1, 2 atau 3. Jika ada fax, email, website, situation, session, kontak silahkan ditambahkan. Ya. Kalau sudah kalian pilih next. Nah, ini adalah mengisi saldo awal piutang. Ada di customer detail, select from list, klik nama customernya. Tadi kan saya contohkan Mega Sejahtera ya. Terminnya diisi biasanya net 30 hari. Ini seperti ini contohnya sama. Nanti yang diisi hanya date atau tanggal, memonya, lalu total including tax dan taxnya atau pajaknya. Memonya jangan lupa, memonya adalah saldo awal piutang dagang untuk piutang. Kalau misalnya untuk hutang, saldo awal hutang. Ya, kalau saldo awal hutang itu untuk supplier, kalau saldo awal piutang itu untuk customer, jangan lupa ya. Oke. Ini yang tadi mengisi saldo awal piutang ya. Ada customer name-nya, ada terminnya, invoice, date tanggalnya, memonya belum diganti nih, lupa nih, total including tax, tax kodenya NT atau GST. Lalu setelah itu di record. Nah, tadi kartu piutang, sekarang kartu hutang. Kartu hutang itu bedanya, kalau ini adalah supplier atau pemasok. Kalau yang tadi adalah customer. Sama seperti supplier ya, sama seperti customer ya. Setup, balance, supplier balance. Lalu tampilannya seperti ini, kalian isi. Nah, jangan lupa nih card ID-nya, kodenya adalah S atau supplier. Ya. Nah, setelah ini selesai, lalu di next. Nah, dimasukkan lagi ini untuk nominalnya.
pilih use supplier. Kalau yang tadi use customer, ini use supplier. Nah, sama seperti yang tadi ya, beda termini. Termini itu tergantung soal yang kalian kerjakan. Jika 2%, 2%, jika 3%, 3%, jika net 30, biarkan saja net 30. Memonya jangan lupa diganti. Saldo awal hutang dagang, bukan piutang ya. Awas jangan terbalik. Setelah itu di record, lalu di next. Nah, ini membuat kartu persediaan. Membuat kartu persediaan itu pilihnya inventory lalu item list. Yang kita isi hanya 3 menu saja. Menu yang pertama adalah profile di sini. Menu yang kedua adalah buying details. Yang menu yang ketiga adalah selling details. Ini sudah saya contohkan untuk mengisi. Nanti kalian checklist di sini. I buy, I sell, dan I inventory. Untuk I buy, kalian isi dengan COGS. Apa sih COGS? COGS adalah cost of goods sold. Cost of goods sold adalah HPP atau harga pokok penjualan. Lalu I sell this item. I sell this item itu adalah saya akan menjual. Nah, jadi kalian pilih sales. Menu akun sales atau penjualan. Setelah itu I inventory. I inventory. Nah, setelah I inventory kalian pilih inventory. Ya. Oke, setelah sudah di next. Nah, ini saya contohkan yang kedua. Di buying details, ini di selling details. Yang diisi hanya number of item sama teks kode. Teks kodenya harus PPN ya, pajak pertambahan nilai. Nah, ini buyingnya, yang diisi hanya 3, mohon maaf. Buying unit of measure diisi dengan unit, number of item diisi dengan 1, teks kodenya diisi dengan PPN. Lalu jika sudah, kalian klik OK. Nah, akan muncul seperti ini untuk saldo awalnya. Yang tadi sudah kalian masukkan. Ya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya adalah membuat link akun. Link akun terdiri dari 3. Link akun yang pertama adalah akun and banking akun, yang kedua adalah sales akun, yang ketiga adalah purchase. Nah, link yang pertama kalian isi dengan akun receivable, ini sales ya, kalian isi dengan akun receivable dan cash in bank. Semuanya kalian checklist. Ada freight collected, ongkos pengiriman, sales discount, lalu beban keterlambatan pembayaran dan lain-lain. Lalu dilanjutkan dengan purchase. Bedanya dengan sales, kalau purchase itu adalah akun kalau purchase itu adalah akun payable yang di sininya. Lalu tadi jika sales ini akun receivable, piutang. Kalau ini adalah hutang, ya, jangan lupa. Jangan terbalik. Jika sudah, kalian klik next. Nah, ini link pajaknya, ya. List teks kode, kalian pilih di atas ada file, edit, delete, list. Nah, itu ada list. Nanti kalian pilih teks kode. Teks kodenya kalian isi PPN ya. Di sini saya belum ganti. Isi PPN, description-nya adalah pajak pertambahan nilai. Rate-nya sama 10%. Nah, jangan lupa nih, di sini nih biasanya suka terbalik kalian. Untuk link akun Vortex Collected, kalian pilih fade out, dan untuk link akun Vortex Paid, kalian pilih fade in. Ya, awas jangan terbalik karena biasanya di sini suka banyak yang terbalik. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini salah satu jurnal pembelian. Ya. Jurnal pembelian itu kita isi salah satu jurnal pembeliannya, suppliernya siapa, jangan lupa, jangan terbalik. Biasanya sistem juga akan membaca
di supplier itu siapa saja, di customer itu siapa saja. Jadi kalian kalian hanya kemungkinannya sedikit untuk terbalik antara customer dan supplier. Nah, setelah itu kalian pilih date-nya, jangan lupa tanggalnya tanggal berapa sesuai transaksi, bill-nya kalian isi, mereka belinya berapa, jurnal pembelian ini jangan lupa ya, belinya berapa, misalnya 20, barangnya apa, NK-4, oh NK-4 itu adalah Nokia, SU itu adalah Samsung, price-nya berapa, adakah diskon di sini. Nah, total ini adalah price dikali bill. Kalian tidak usah repot-repot menghitung, ini sudah otomatis dari sananya. Jadi kalian bila sudah memasukkan bill atau quantity barangnya, kalian memasukkan harganya, itu sudah otomatis totalnya terisi. Ya. Oke, jika sudah, klik next. Ini untuk retur pembeliannya. Ya. Jangan lupa ini adalah pada kolom bill diisi jumlah yang diretur dan diberi tanda minus. Nah, diberi tanda minus kenapa? Karena memang mengurangi barang. Kalau tadi kan tidak ada minusnya, yang 20 ini tidak ada minusnya. Nah, kalau ini ada minusnya, lihat. Min 5. Ya. Oke. Kalau sudah, silahkan di next. Ini dilanjutkan purchase return, nanti ada return and debit. Nah, ini adalah mengurangi. Karena ini adalah retur sifatnya. Nah, nanti akan seperti ini. Oh, barang yang diretur adalah 8.800.000, lalu 48.400, jumlahnya sekian. Ya. Oke. Kalau sudah, silahkan di-record. Jangan lupa tanggal diganti sesuai tanggal transaksi dan luruskan pada tanggal faktur pembelian, kemudian di-record. Lalu ini untuk pembayaran hutang, ada purchase by bill untuk pembayaran hutang, ya. Oke, ini menghapus fade in. Fade in itu adalah PPN masukan. Kalau fade out itu adalah PPN keluaran. Kalau ini yang versi bahasa Inggrisnya. Kalau tadi kita contohkan jurnal pembelian, ini saya contohkan jurnal penjualan. Ya, di sini beda, ini customer bukan supplier. Nah, jangan lupa tanggalnya. Lalu si barangnya belinya berapa nih? Oh, ternyata belinya 20 Samsung, 8 Nokia, 5 Samsung yang ukuran segini, yang tipe segini. Price-nya masih sama, diisi totalnya itu penjumlahan perkalian dari price ditambah SIP. Ya. Lalu setelah oke semua, jika ada pajaknya, kalau tidak ada pajaknya, teks inklusifnya di checklistnya dibuang. Kalau sudah, silahkan di next. Ini retur penjualannya, sama seperti retur pembelian. Saya lanjutkan ya. Oke, ini ada penerimaan tagihan. Nah, karena bayarnya itu masih dalam potongan, jadi ada potongan 2% di sini. Penerimaan tagihan tanggal 18 dari PT Mega dengan potongan 2%. Sales receive payment. Hitung diskon dan penerimaan bersih pada kolom amount applied, diklik record. Nah, seperti itu ya. Memonya jangan lupa pembayaran siapa, PT siapa, PT Mega Sejahtera. Dan jangan lupa nih, deposit to account-nya, cash in bank. Makanya jika mengisi itu dari atas dulu urutannya supaya tidak tertinggal, baru ke bawah dan selanjutnya. Jika sudah, kalian pilih record. Nah, ini untuk menghapus fade out-nya yang seperti tadi. Jangan lupa fade in tadi adalah PPN masukkan, fade out adalah PPN keluaran. Ini menu banking atau pembayaran. Ternyata ada pembayaran salaries expense. Apa sih salaries expense? Pembayaran gaji. Oh, pembayaran gaji bulan Desember. Seperti itu. Untuk siapa? Untuk karyawannya. Lalu menu banking penerimaan. Ada rent income. Apa sih rent income? Rent income adalah pendapatan sewa.
pendapatan sewa gitu. Jadi penerimaan di luar piutang dagang, lalu pilih receive money, lalu penerimaan pendapatan sewa tanggal sekian sebesar sekian, 6 juta rupiah. Jangan lupa cash in bank, receive money ya. Jangan lupa yang tadi saya bilang menu banking adalah untuk penerimaan atau pengeluaran. Pokoknya semua yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran, kalian pilihnya menu banking ya. Jangan lupa. Nah, general journal atau AJP, akun. Yang pertama pilihnya akun, record journal entry. Nah, tadi yang sudah saya jelaskan, akun itu untuk memasukkan semua transaksi, semua akun. Nah, di sini juga ternyata akun untuk record journal entry, untuk AJP, untuk jurnal penyesuaian. Saya contohkan di sini adalah contoh penyusutan peralatan sebesar 10 juta. Ya. Ada depreciation expense of equipment dan equipment akun depreciation. Nah, sebesar 7.500.000 ya. Oke. Lalu jika sudah selesai semua transaksinya, selesai semua piutang atau hutang atau retur atau pembayaran, beban iklan, lalu AJP, lalu semua AJP, apa namanya? Tadi ada penyusutan beban-beban biasanya AJP. Setelah itu kalian baru beres mengerjakan transaksi tersebut. Kalian nanti bisa melihat di akun di report atau laporan. Kalian bisa ngeprint laporan keuangan, laba ruginya dan lain-lainnya. Memang kalau misalnya software akuntansi Mayop ini agak rumit di awal, tapi kalian beres di akhir. Jadi ketika kalian UKOM yang semester kemarin ya, semester kemarin ketika kakak kelas kalian UKOM itu memerlukan waktu, jika yang biasa ya, bukan yang Mayop. Siklus akuntansi itu memerlukan waktu dari jam 8 pagi sampai jam 3 sampai jam 2 atau jam 3 sore. Tapi jika menggunakan software aplikasi komputer akuntansi Mayop, itu kakak kelas kalian bisa mengerjakan dari jam 8 pagi sampai jam 10 atau jam 11. Perbedaannya lumayan jauh, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 8 jam berbanding dengan 2 atau 3 jam. Jadi memang rumit di awal tapi enak di akhir. Seperti itu. Ya. Jadi ini sangat menghemat waktu, sangat efisiensi waktu. Ya. Jadi kalian memang harus tetap baca, memang harus banyak praktek, memang harus selalu sambil buka buku, sambil searching, sambil praktek, sambil lihat lagi contohnya dan lain-lain. Jangan malas belajar, jangan jadikan kalian belajar di rumah untuk sebagai penghalang, jangan. Kalian tetap semangat, tetap belajar. Insya Allah jika kita bersama, jika kalian niat, jika kalian tulus ikhlas belajar, insya Allah ilmunya juga akan terserap kepada kalian semua. Ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Tetap sehat, tetap semangat. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.